Anda kembali menyaksikan NTV Prime Dialog masih terkait dengan gelar perkara ijazah Jokowi yang diagendakan pada hari Rabu mendatang. Saya akan coba berkomunikasi atau terhubung kembali dengan Mas Roy. Mas Roy, apakah jaringan Anda lebih baik saat ini? Masih kurang jelas ya, Mas? Terputus-putus. Ya. Kami terimanya di sini putus-putus, Mas. Kalau gimana? Keluar suara nggak? Nah, seperti Bagus ini sekarang. lebih baik. Gak apa-apa, audio saja cukup. Bagaimana, Mas Roy, kabarmu mohon hari maaf. ini usai menjalani pemeriksaan siang tadi di Polda Metro Jaya? Ya, baik Mbak Mona, juga kepada Prof. J, terima kasih. Pemeriksaan tadi alhamdulillah jalan baik ya. Jadi artinya saya diberi dengan banyak pertanyaan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu memang akhirnya harus kita pilih mana yang bisa dijawab, mana yang tidak. Karena banyak sekali pertanyaan yang tidak memungkinkan atau tidak bermutu untuk dijawab, Pak Mona. Jadi mungkin Prof. tersenyum. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang memang saya tidak terlibat di dalamnya. Misalnya ditanyakan soal ke Solo. Saya tidak ada ke Solo. Kemudian ditanyakan juga tentang menghasut, peristiwa penghasutan. Nah sekarang peristiwa menghasut itu, kalau dalam keputusan MK yang terbaru kan harus ada itu delik material. Jadi harus ada orang-orang yang menghasut, yang terbukti menghasut. Nah sementara kan kalau itu sekedar kata-kata saya dikatakan menghasut, ya itu tidak benar gitu. Jadi dari 80 pertanyaan itu sebenarnya hanya sedikit sekali yang bermutu, yang kemudian bisa dijawab. Itu Berapa banyak pertanyaannya, Mas Roy? 85 pertanyaan, 85 pertanyaan, tetapi sebenarnya bermutu sedikit sih, sehingga memang hanya pertanyaan-pertanyaan yang memang mutu saja. Kalau enggak yang enggak ada hubungannya, kayak mereka kemudian mempertanyakan, kemudian saya juga tanya legal standingnya apa mereka itu. Terus ada yang ditanya itu tentang pasal-pasal ITE, tapi peristiwanya terjadinya secara langsung. Jadi kan lucu gitu. ITE ditanya langsung, kemudian yang langsung kemudian dikait-kaitkan dengan pasal IE. Ini kan lucu. Jadi ya menurut saya memang baiknya Polda Metro lebih menseleksi lagi ya gitu untuk mengajukan pertanyaan yang tadi mereka diskusi banyak karena ada juga pertanyaan supan yang mau masukkan undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, gak ada hubungannya karena tuduhan awalnya Anda di sana, Mas Roy? Kenapa? Lama Anda di sana? Enggak, saya masuk kira jam 10:30. Sebenarnya jam 11 sudah selesai, tetapi karena harus merapikan ketikan, kemudian kita harus sholat luhur. Ya udah kira-kira jam 2 saya selesai. Nah, enggak terlalu lama. Oke, tapi Selasa minggu lalu, pekan lalu Anda tidak mau memenuhi undangan karena katanya tidak ada legal standing. Apa yang membuat Anda datang hadir hari ini? Nah, minggu yang lalu itu tidak ada nama terlapornya. Jadi kan kita nggak tahu siapa yang dilaporkan. Kemudian tidak ada lokus, tidak ada tembusnya. Jadi lokasinya mana, waktunya kapan. Nah, yang undangan berikutnya memang kemudian itu sempat ramai. Karena apa? Karena Polda Metro umum katanya hari Selasa itu ada hari Kamis, setelah panggil Kamis itu mereka menunggu-nunggu. Lah ini yang lucu. Tidak panggilan hari Kamis, adanya baru tadi hari Senin tadi. Nah, tadi itu kami datang karena apa? Sudah ada nama terlapornya. Nah, justru karena ada nama terlapornya itulah beberapa pertanyaan kami tidak bersedia untuk menjawab. Karena apa? Karena kami itu berhak kalau sebagai yang dilaporkan, kita berhak tidak memberikan keterangan, atau kalau kita sebagai saudara dari terlapor, kita nggak boleh selaku saudara kita memberikan keterangan gitu loh. Dan kemudian ada beberapa lokus dan tembus yang ternyata saling sengkarut gitu loh. Ada di Depok, ada di Bekasi. Nah itu kan kita tidak ada di lokasi gitu loh. Artinya lucu banget gitu. Pasalnya tentang 160 tentang penghasutan. Tetapi kemudian yang dilaporkan kan itu harus kita dilaporkan ada di tempat, kemudian yang menghasut juga ada di tempat. Nah kalau salah satu atau bahkan kedua-duanya tidak ada di lokasi kan lucu gitu. Jadi ya memang ya aja kita mengikuti bagaimana penyelidik tadi merampungkan berkas itu, tapi mereka juga senyum, termasuk juga ketika mau dimasukkan tentang undang-undang perlindungan data pribadi gitulah. Jadi makanya saya bilang perlindungan data pribadi tahu artinya buat apa? Itu tuh udah elektronik.
yang kemudian dikirimkan sih bukan itu Mbak Mon. Jadi urusan di Polda Metro Jaya sudah selesai. Nah, sekarang fokus Anda bisa pada pemeriksaan gelar perkara khusus Rabu mendatang. Sudah sejauh mana persiapan Anda, Mas? Ya, alhamdulillah saya juga sudah menyiapkan beberapa presentasi untuk Rabu mendatang ya. Jadi moga-moga itu ditayangkan karena kita dengar juga bahwa akan ada penolakan gitu atau resistensi dari pihak terlapor gitu ya untuk tidak mau kehadiran saya. Ya udah, nanti kita tunggu saja. Yang penting saya siap dengan Dr. Rismon. Moga-moga semua bisa berjalan dengan baik, Mbak Mona. Oke, apakah bukti presentasi, informasi, data atau apapun yang Anda akan bawa hari Rabu nanti ini berbeda dengan yang apa sudah diperiksa beberapa bulan yang lalu, Mas? Justru itu kami men-challenge apa yang dipaparkan oleh Bareskrim dengan press conference-nya waktu itu ya. Jadi dalam tadi kan ada press conference-nya Bareskrim. Mereka kan mengatakan punya 3 bukti banding itik. Tapi kan ditunjukkan bukti pembandingnya apa. Justru itu kami menunjukkan 3 bukti pembanding yang benar-benar tidak identik ya. Jadi 3 pembanding itu identik di antara mereka. 115 miliarnya Frono Jiwo, 116 miliarnya Marhum Hadi Mulyono, 117 miliarnya Sri Murtini. Itu sama sekali tidak identik dengan 1120 miliarnya Joko Widodo. Nah, kami challenge gitu. Apakah bukti yang milik Bareskrim apa? Nah, ternyata mereka tidak mau mengeluarkan bukti identik atau bahkan tidak mengeluarkan bukti sahnya. Nah, biar masyarakat bisa tahu benarnya. Karena apa? Karena sampai sekarang tidak ada yang bisa melihat di ijazah itu. Ya sampai dengan baris mengumumkan pada layar bar saja ditampilkan hanya fotokopi. Itu pun fotokopi yang terlipat yang ada tetean coklat gitu ya. Jadi menurut saya lucu ini. Jadi biarkan saja nanti gelar perkara khusus itu moga-moga bisa menjadi satu gelar perkara yang kredibel dan juga bermanfaat untuk tidak hanya untuk kami dan untuk saya yang selaku ahli yang diundang, tidak hanya untuk pelapor tapi juga terlapor dan juga masyarakat. Oke, tadi Anda sudah mengantisipasi kemungkinan akan adanya resistensi dari Bareskrim. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Suparji, selama Anda sebagai ahli bisa mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, mungkin ini akan dapat berjalan dengan lancar nantinya. Semoga begitu Mbak. Jadi ya saya betul tadi mendengar Prof. Suci menyatakan demikian. Jadi benar Prof, terima kasih. Jadi kalau misalnya mereka tidak kemudian menolak ya, itu saya kira juga insya Allah itu akan kita bisa menyajikan perkara kemudian nanti itu akan dipakai atau tidak oleh penyidik ataupun nanti akan dinaik kepada sidik, itu biarlah nanti kita menunggu keseriusan dan kita tunggu juga dari pemeriksaan kasus Mbak. Apa yang Anda inginkan dari hasil gelar perkara khusus ini, Mas Roy? Ya, tentu saja kalau saya kan saya hanya membantu dari PUA. Yang ingin kami sampaikan semoga-moga ilmiah saya benar-benar bisa dimanfaatkan dan PUA meneruskan perkara. Kalau meneruskan proses kasus ini akan jalan. Nah, kasus ini jalan, maka kan tidak dihentikan seperti kemarin, dihentikan di tengah jalan, kemudian cepat sekali yang Polda Metro mau diteruskan. Padahal kan nggak bisa, harus inkrah, itu kata Prof. Suparji tadi. Pertanyaannya kan tidak bisa kemudian anggap Bareskrim itu inkrah pada tahapan hanya hasil dari laboratorium forensik. Harus inkrah itu di level pengadilan. Kalau di level pengadilan bisa inkrah, nah itu bagus nantinya. Maka tunggu bersama sampai ke pengadilan. Oke, artinya status perkara ini, status hukumnya naik dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian nanti naik ke peradilan ya, Mas Roy ya? Iya, untuk ijazah palsu. Untuk ijazah palsu dan terlapor Joko Widodo. Oke, untuk gelar perkara khusus yang nantinya akan digelar di Bareskrim Rabu mendatang, betul ya? Oke, salah satu keberatan yang disampaikan oleh TPUA pada pemeriksaan Bareskrim Mei lalu itu adalah tidak adanya pihak-pihak yang memberikan keterangan sehingga dinilai ini cacat hukum. Nah, saat ini kan sudah diundang ya, ada beberapa unsur dari Komnas HAM, DPR, kemudian Anda sendiri dan juga ahli lainnya yaitu Rismon Sianipar. Apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin dengan kehadiran beberapa pihak ini bisa menguatkan, kemudian bisa meyakinkan Bareskrim Polri terhadap pemeriksaan ijazah palsu? Ya, terus terang kalau yang saya dan Dr. Rismon sudah pasti insya Allah akan memberikan hal yang objektif ya.
Tapi memang kalau dengan kehadiran Komnas HAM dan juga DPR, kemarin ada juga pertanyaan, jangan sampai nanti malah ini dibawa ke unsur politik gitu loh. Karena ini sebenarnya adalah hasil ilmiah atau hukum, jangan dibawa tarik-tarik ke politik. Tapi saya juga tidak tahu kenapa kemudian Karo Wasidik itu mengundang dari DPR gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita tunggu saja mana yang terbaik. Kalau saya sih nggak punya pretensi apa-apa, Mbak Mona dan juga Prof. Panji. Okay. Jadi semoga ini membuka misteri yang sudah udah belasan tahun ini ya gitu. Kalau dilihat dari pertama kali ada dugaan ijazah palsu ini, semoga terbuka dan Bareskrim bisa objektif, tidak kemudian sepihak saja dalam meneliti dan kemudian tidak tertutup, tidak terbuka. Misalnya kemarin ketika menelaah hasil registrasi, kemudian bukti KKN, itu ternyata kan banyak yang meleset dengan faktanya. Jadi fakta-fakta di lapangan, termasuk besok misalnya ada temuan soal Kasmujo dan sebagainya, itu moga akan bisa lebih muncul. Jadi jangan menutup kemungkinan, termasuk soal pasar muka gitu kan, ada data-data yang muncul, entah itu dari Tor, entah dari Prof. Paiman, entah dari Widodo, entah dari Denis, itu tidak bisa dianggap begitu saja. Kalau itu ternyata menjadi fakta baru, itu kan bisa novum yang dipertimbangkan. Jangan hanya kemudian terpaku pada penjelasan UGM. Padahal UGM saja besok pagi itu akan ada peristiwa besar di UGM, yaitu demo dari masyarakat alumni yang kemudian lulus UGM, yang cinta ke UGM, yang rela agama. Itu kan akan memperlihatkan bagaimana rektor dan rektorat dan dekanat itu supaya mereka benar-benar jujur dan menantang UGM untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi kan kita harus hormati itu semua, Mbak Mona. Tapi Mas Roy, bukankah akan lebih baik jika yang diundang itu instansi yang menerbitkan dugaan ijazah palsu Jokowi ini, yaitu UGM sendiri, atau mungkin lebih tingginya lagi? Saya setuju. Siapapun yang diundang kami setuju kok. Jadi saya itu nggak punya kecenderungan apapun, nggak punya pretensi. Saya dan Dr. Resmond itu terserah saja siapapun. Bahkan kami lebih suka kalau Universitas Gadjah Mada itu diundang. Kemudian juga Kementerian Dikti ya dan Ristek itu juga diundang. Jadi bisa menyaksikan. Tapi juga termasuk pihak-pihak yang mungkin ini sudah memberikan keterangan-keterangan yang menarik. Ya misalnya Pasar Pramuka, Prof. Paiman, kemudian keterangan Intel yang bukan sebagai petunjuk yang signifikan ya soal pramuka dan soal ijazah. Termasuk juga orang yang namanya Bitor Suryadi gitu ya, yang kemudian bisa menambahkan data yang sangat bagus untuk carut-marut kasus ini. Itu Pak Mona. Seberapa yakin saksi-saksi yang Anda ingin hadirkan ke pemeriksaan atau gelar perkara ini akan bisa membantu meyakinkan penyelidik, mengingat ada beberapa pihak yang kemudian ada yang dipecat, kemudian ada yang mungkin mendapatkan tekanan dan lainnya. Iyalah, memang kita kan juga bisa lihat ya. Jadi kasus ini kan kelihatan betul. Dalam salah satu TV kita coba menghadirkan waktu itu orang namanya Widodo. Kan tahu masyarakat Indonesia semua lihat. Ternyata Widodo ketika datang itu didampingi langsung ditempel ketat oleh seseorang yang memang membela dari Jokowi. Ya, kemudian dia sangat tidak bebas dalam mengungkapkan, sangat tertekan, kelihatan sekali gitu loh. Jadi kalau kayak gitu ya repot. Makanya ada beberapa saksi yang kemudian sempat kita lakukan perlindungan dulu. Misalnya kemarin ada orang yang biasanya yang palsu dari Pasar Pramuka, itu sementara kita close dulu gitu loh. Termasuk ada juga ahli yang juga sementara kita tutup identitasnya dulu supaya nanti kalau dia kemudian dipakai keterangannya itu tidak kemudian sudah dikriminalisasi duluan. Ini kan kasus ini sebenarnya kasus yang sederhana sebenarnya Mbak Mona, semacam yang kita obrolkan dengan Bang Don dulu, tapi menjadi tidak sederhana ketika kemudian orangnya tidak mau menunjukkan dan bahkan mengerahkan segala cara untuk melakukan pembelaan dengan segala macam. Jadi ini kalau bisa dibikin simple, harusnya simple, bukan dibikin susah. Oke, Prof. Suparji, ini sebenarnya hal yang sederhana, hal yang simple saja. Apakah perkara ijazah ini emang susah ya, Prof, ya, untuk Bareskrim dapat segera memeriksa dengan segala bekal ilmu, pengalaman, alat-alat yang dimiliki Bareskrim Polri? Apakah ini perkara yang sulit? Apa kesulitannya? Iya, bahwa perkara itu kan bisa
menjadi simpel kalau memang cukup alat buktinya kan gitu. Tetapi kemudian menjadi sulit karena tidak cukup alat buktinya gitu. Nah, dalam perkara soal ijazah palsu ini ya memang akan menjadi lebih mudah untuk membuktikan ketika memang ijazah yang diduga palsu tadi itu kemudian ternyata ditemukan ada yang asli gitu loh. Nah, itu kan persoalannya sekarang ini kan kemudian untuk memastikan bahwa ini adalah ijazah asli masih berdasarkan pemeriksaan dari lapor, ya, pemeriksaan dari saksi UGM, dan kemudian itu masih diragukan tentang kekuatan alat buktinya, kekuatan pembuktiannya, maka kemudianlah muncullah berbagai polemik tadi itu. Akhirnya ketika bahwa ijazahnya ini dikatakan identik, tidak menimbulkan kepastian hukum atau menimbulkan masih perdebatan atau keberatan, muncullah berbagai macam yang lain kan, adanya soal skripsi, proses kuliahnya, dan sebagainya. Jadi harapannya bahwa perkara ini mengingat sebetulnya hanya terkait sebuah ijazah palsu, tetapi dampaknya sangat luas, maka melalui gelar perkara khusus hari Rabu besok itu, ya kalau tidak salah harinya itu dibuat menjadi terang benderang semuanya, ya semua pihak yang berkepentingan, semua pihak yang memiliki kemampuan menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung itu bisa dilakukan satu proses-proses klarifikasi atau kemudian proses pembuktian dan kesimpulan dalam konteks gelar perkara khusus besok. Saya kira mungkin saja ya bisa ditindaklanjuti dalam konteks perlunya pendalaman lebih lanjut perkara ini tadi itu. Supaya apa? Supaya kemudian tidak muncul lagi-lagi ada kesan proses penyelesaian ini secara prematur. Tidak hanya menyandarkan hasil lab 4 saja, tapi perlu pendalaman, klarifikasi alat bukti yang lain. Jadi urgensi dari gelar perkara ini kan patut diapresiasi karena merespon atas dinamika yang terjadi di mana dinamika itu adalah terkait bahwa kesimpulan sebelumnya itu dianggap belum kuat kan gitu, masih menimbulkan pertanyaan. Maka tentunya kita apresiasi Bareskrim yang membuka gelar perkara khusus besok dan harapannya semua pihak menghormati gelar perkara khusus tadi itu dan kemudian muncullah pandangan-pandangan yang objektif dan kesimpulan-kesimpulan yang objektif dan kemudian kita harap kan ini menjadi terlokalisir perkaranya supaya lebih jelas kanal penyelesaiannya supaya tidak kemudian menimbulkan penyelesaian yang ya berpolemik yang kemudian berspekulasi dan lain sebagainya. Kita apresiasi langkah gelar perkara khusus dan kita hormati proses hukumnya dan hasil gitu. Oke, Prof, karena ada pihak yang keberatan mengingat tidak ada keterangan ataupun bukti yang kuat sehingga pun menghadirkan Roy Suryo sebagai seorang ahli telematika ataupun informatika. Apakah pihak terlapor juga bisa mengundang ahli informatika dengan kapasitas yang dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memberikan sudut pandangnya? Bisa saja itu dilakukan kan gitu loh, bahwa dari pihak misalnya pelapor, pihak terlapor punya hak untuk menghadirkan ahli, tetapi pada sisi yang lain pihak Bareskrim, pihak Wasidik pun juga punya hak untuk menghadirkan ahli yang independen kan gitu loh, karena nanti kalau dihadirkan dari masing-masing pihak kan tentunya sudut pandangnya kan masing-masing pihak tadi itu. Meskipun sebetulnya sudut pandangnya adalah keilmuan, sudutnya pandang pengetahuan, maka untuk kemudian menetralisir, menjembatani atas perbedaan pandangan tadi itu, maka akan lebih baik ada ahli yang independen, ahli yang netral. Jadi untuk itu bahwa ketika sekarang ini ada semacam penolakan dan kemudian penyelidik bahwa penolakan itu adalah ternyata tidak dipenuhi, ya lebih baik ya, lebih baik kemudian menghadirkan saja sebagai ahli pembanding. Sekali lagi bahwa kita harus hormati apa yang dilakukan oleh Bareskrim dan kemudian prosedurnya harus dipatuhi dan kemudian hukum acara dipatuhi dan kemudian tujuannya satu, bagaimana membuat terang benderang perkara ini supaya kemudian tercipta sebuah kepastian hukum gitu ya. Baik, terima kasih Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, dan Mas Roy Suryo. Semoga tabah, ikhlas, sabar menjalani pemeriksaan hari Rabu ya. Semangat, Mas. Baik, pemirsa.
Pemirsa, ketika kebenaran diperdebatkan dan fakta dipertanyakan, kita tak bisa asal memihak tapi wajib terus mencari jawabannya. Teruslah menyimak dengan jernih karena berita adalah cakrawala untuk melihat lebih utuh. Saya Desmona Chandra mewakili rekan saya Doni De Keizer. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.